Selama ribuan tahun, sejarah manusia ditentukan oleh satu pencarian besar, mencari sosok pencipta. Kita membangun kuil, menulis kitab, dan menatap bintang-bintang hanya untuk memahami siapa yang memegang kendali atas takdir kita. Namun, kita sekarang sedang memasuki era di mana arah pencarian itu berubah secara drastis. Kita tidak lagi hanya mencari Tuhan, kita sedang belajar untuk menjadi Tuhan. Melalui perkembangan kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan realitas virtual yang semakin presisi, manusia sedang membangun fondasi untuk menciptakan alam semesta sendiri. Jika suatu saat kita mampu menciptakan dunia digital yang dihuni oleh entitas yang memiliki kesadaran, perasaan, dan keinginan, apa sebenarnya yang membedakan kita dengan sosok yang kita sembah selama ini? Perjalanan manusia menjadi pencipta dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Selama berabad-abad, kita hanya memanipulasi materi fisik, mengubah batu menjadi kapak, atau uap menjadi mesin penggerak. Namun memasuki abad ke-21, fokus kita beralih pada manipulasi informasi. Kita mulai membangun dunia dalam video game yang setiap tahunnya menjadi semakin sulit dibedakan dari realitas fisik kita. Dulu, sebuah karakter dalam game hanyalah gambar dua dimensi yang bergerak kaku berdasarkan perintah tombol. Sekarang, dengan bantuan artificial intelligence, karakter-karakter tersebut mulai memiliki sistem syaraf digital. Mereka bisa belajar dari kesalahan, beradaptasi dengan lingkungan, dan merespons tindakan kita dengan cara yang tidak terduga. Di titik inilah kita mulai berhadapan dengan pertanyaan filosofis yang berat. Pada tingkat kerumitan keberapa, sebuah baris kode komputer berubah menjadi sebuah kesadaran. Jika kita bisa menciptakan simulasi yang begitu detail sehingga penghuninya merasa dirinya nyata, maka secara teknis kita telah melakukan tindakan penciptaan dunia dalam versi digital. Namun, untuk menjadi pencipta yang sesungguhnya, kita membutuhkan tenaga pemrosesan yang luar biasa. Bahan baku alam semesta bukanlah tanah atau air, melainkan data dan probabilitas. Masalahnya, komputer klasik yang kita gunakan saat ini belum cukup kuat untuk mensimulasikan interaksi setiap atom di alam semesta. Disinilah komputasi kuantum hadir sebagai mesin takdir masa depan. Komputer kuantum tidak bekerja dengan cara linier yang membosankan. Ia bekerja dengan prinsip superposisi, sangat mirip dengan cara kerja alam semesta pada level subatomik yang penuh ketidakpastian. Dengan kekuatan ini, di masa depan, kita tidak hanya akan mensimulasikan pemandangan atau visual, tapi kita bisa mensimulasikan hukum fisika itu sendiri. Kita bisa mengatur seberapa kuat tarikan gravitasi di dunia buatan kita, atau menentukan bagaimana cahaya merambat di sana. Di dalam server-server masa depan ini, miliaran nyawa mungkin akan lahir, membangun peradaban, dan hancur dalam hitungan detik bagi kita, namun terasa seperti jutaan tahun bagi mereka yang ada di dalamnya. Namun, menjadi sosok pencipta ternyata bukan hanya soal kekuatan tanpa batas, melainkan soal tanggung jawab yang sangat mengerikan. Bayangkan jika Anda adalah pemilik atau administrator dari simulasi tersebut. Di dalam komputer Anda, ada sebuah peradaban digital yang sedang mengalami peperangan hebat, bencana alam, dan penderitaan yang sangat nyata bagi mereka. Apakah Anda akan mengintervensi? Jika Anda turun tangan dan membantu mereka, Anda mungkin menghancurkan kehendak bebas dan proses evolusi mereka. Namun jika Anda diam saja, Anda menjadi pencipta yang dianggap kejam dan tak peduli. Dilema moral yang selama ini kita tanyakan kepada Tuhan tentang mengapa ada penderitaan di dunia, kini menjadi beban yang harus dipikul oleh pundak manusia. Apakah etis bagi kita untuk mematikan server jika kita merasa eksperimen kita gagal? Bagi kita, itu mungkin hanya sekedar menekan tombol daya. Namun bagi mereka, itu adalah kiamat total yang menghapus sejarah dan keberadaan mereka dalam sekejap. Ada satu teori sains yang cukup menggetarkan hati para ilmuwan, yang sering disebut sebagai ancaman efisiensi memori,
Jika kita benar-benar berhasil menciptakan simulasi yang cerdas, dan simulasi itu kemudian menciptakan simulasi lagi di dalamnya, maka beban pemrosesan pada komputer utama atau dunia asli kita akan menjadi sangat berat. Beberapa fisikawan berteori bahwa jika sebuah peradaban mulai mengonsumsi terlalu banyak sumber daya komputasi untuk menjalankan dunia dalam dunia, maka sang pencipta asli, siapapun mereka, mungkin akan melakukan pembersihan sistem atau menghapus program tersebut untuk menghemat energi. Ini berarti saat manusia mencapai titik di mana kita sudah sangat dekat untuk menjadi Tuhan, itu mungkin menjadi sinyal bagi Tuhan di atas kita untuk mematikan sistem kita karena dianggap sebagai beban. Menjadi terlalu pintar dan terlalu maju mungkin adalah jalan pintas menuju kepunahan. Pada akhirnya, ambisi besar manusia untuk menciptakan dunia baru sebenarnya hanyalah cermin dari keinginan terdalam kita untuk memahami diri sendiri. Jika kita berhasil menciptakan makhluk cerdas di dalam mesin, kita mungkin akan mendapatkan jawaban yang selama ini hilang tentang bagaimana kita sendiri diciptakan. Mungkin menjadi Tuhan bukanlah tentang duduk di atas singgasana dengan kekuatan petir, melainkan tentang memahami bahwa setiap tindakan penciptaan menuntut empati yang luar biasa. Kita sedang belajar untuk membangun masa depan di mana garis antara pencipta dan yang diciptakan menjadi sangat kabur. Apakah kita siap memegang kunci realitas ini? Ataukah kita sebenarnya hanya karakter dalam simulasi lain yang sedang mencoba melakukan hal yang sama? Jawabannya mungkin tersembunyi di balik baris kode berikutnya yang sedang kita susun hari ini.